Stereotip umat Islam ini kalau tidak teroris, kalau enggak politikal sentris. Karena yang terjadi mafia-mafia menimbun. Upaya yang telah dilakukan oleh HMI sejauh ini bagaimana tuh? Waktu itu karena kita berkesempatan ketemu Presiden, kita sampaikan langsung terkait dengan apa yang menjadi keresahan kita. Ya. PBHMI sekarang sedang menseriusi bagaimana caranya melakukan literasi digital kepada anak muda. Ya. Kader-kader HMI tidak dipandang sebagai komplainer, tetapi sebagai problem solver. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Revolve Official Channel, hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang tokoh muda Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Saudara Raihan Aryatama. Sahabat Revolve Official Channel, hari ini kita akan berbicara dengan anak muda dengan tema gerakan mahasiswa. Tapi sebelumnya kita perlu mengenal siapa sebenarnya ini Raihan, yang konon kabarnya beliau ini adalah putra Minangkabau, putra Sumatera Barat. Mungkin Raihan perlu memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Bang Renold. Salam pada sahabat Revolve Official. Saya Raihan Aryatama. Kalau tempat lahir di Bukit Tinggi, tanggal 25 Desember 1992. Dari kecil sampai SMA, saya aktivitas di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Kemudian kuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan Politik dan Pemerintahan. Kemudian ambil S2 juga di Politik Pemerintahan, ambil jurusan Ekonomi. Ya. Dan mulai ber-HMI itu di saat semester kedua, ketika S1 di UGM. Sipol UGM. Baik, jadi jelas Raihan ini adalah orang awak. Orang awak Tulen, dan aktivitas dari kecil, dari dilahirkan sampai SMA sampai dewasa itu berada di Sumatera Barat dan ketika kuliah di UGM. Baik, hari ini fenomena yang terjadi di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir ribut, ada demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia melakukan beberapa tuntutan kepada pemerintah, protes kepada pemerintah Indonesia, ya berbicara tentang menolak 3 periode, lalu bahan pokok yang mahal, lalu masalah bahan bakar minyak dan lain sebagainya, tuntutan mahasiswa. Dalam posisi hari ini, bagaimana sebenarnya posisi PBHMI? PBHMI berdiri pada posisi mana? Tentu PBHMI selalu berada pada posisi intermediari dan selalu menjembatani antara masyarakat dan negara. Ya. Dalam kasus hari-hari ini, belakangan ini, 2 minggu terakhir, itu sangat hangat dan sangat banyak dari gerakan mahasiswa itu melontarkan aksi maupun tuntutan kepada pemerintah agar terjadi perubahan dalam kondisi bangsa kita. PBHMI dalam hal ini mengkategorikan 2 hal dalam kondisi ini. Ada isu kerakyatan dan ada isu yang sifatnya masih diwacana. Isu politik, penundaan pemilu, atau perpanjangan masa jabatan, atau 3 periode. Tentu kami selaku organisasi mahasiswa yang mengedepankan intelektualisme, tentu sebelum bersikap harus mengkaji terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan kenaikan harga bahan pokok, kemudian bahan bakar minyak, terutama Pertamax, kemudian yang ketiga ada kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Dalam pengamatan kami, kajian kami, bahwasanya kelangkaan minyak goreng yang terjadi di awal kemudian berefek kepada kenaikan harga minyak goreng tersebut. Di situ kita mengingatkan pemerintah agar jangan sampai proses kartelisasi itu menyebabkan penderitaan terhadap rakyat. Karena yang terjadi mafia-mafia menimbun, menahan stok minyak goreng yang berefek kepada tingginya permintaan, tapi ketersediaan barang kurang, akhirnya menaikkan harga dari minyak goreng tersebut. Yang kedua, kurang lebih sama sebetulnya di BBM, yang menjadi pembeda adalah kenaikan harga minyak
dunia. Ada juga faktor eksternal, yaitu perperangan antara Ukraina dan Rusia. Dan itu berefek kepada naiknya juga harga BBM di Indonesia. Tetapi memang yang dinaikkan itulah Pertamax, BBM jenis non subsidi. Tetapi karena kita sudah mengalami proses kartelisasi di minyak goreng, bukan berarti itu tidak akan terjadi lagi di proses yang lain. Itu memungkinkan sekali terjadi di BBM. Naiknya harga Pertamax dengan yang margin yang cukup besar, itu memungkinkan dua hal. Yang pertama, kartelisasi seperti yang terjadi di minyak goreng. Yang kedua juga ada migrasi besar-besaran dari pengguna Pertamax, kemudian beralih kepada pengguna Pertalite. Nah, ketika terjadi kartelisasi atau migrasi besar-besaran, tentu itu akan menyebabkan kelangkaan juga pada akhirnya. Kelangkaan pada Pertalite ya. Ketika terjadi kelangkaan, maka Pertalite akan naik harganya. Ketika naik, tentu ini akan menyengsarakan rakyat. Kalau permintaan tinggi, ketersediaan terbatas, dua pilihannya. Bisa jadi Pertalite mengalami kenaikan harga, atau pilihan kedua harga tetap tapi subsidi akan ditambah oleh pemerintah. Dua-duanya merugikan. Kalau harga naik merugikan masyarakat, kalau subsidi yang ditambah tentu itu akan mengurangi jatah PBN yang harusnya ke tempat yang lain, tapi disedot oleh subsidi untuk Pertalite. Artinya yang Ketum bicarakan tadi adalah hasil kajian dari PBHMI. Jadi langkah upaya yang telah dilakukan oleh HMI sejauh ini bagaimana tuh? Pertama terkait dengan metode, kita mulai dari cara yang paling soft, dengan cara melontarkan apa yang menjadi sikap kita, terutama di media sosial maupun di media mainstream, terutama di media massa. Kedua, waktu itu karena belum mampan, kita sampaikan langsung kepada pemerintah. Waktu itu karena kita berkesempatan ketemu presiden, kita sampaikan langsung terkait dengan apa yang menjadi keresahan kita. Yang ketiga, ketika belum menemukan titik terang, kita juga melakukan aksi waktu itu pada tanggal 8 April. Oh, jadi PBHMI telah melakukan 3 metode. Yang metode pertama itu mempressure melalui media massa, menyampaikan sikap, menyatakan sikap melalui media massa dan media sosial. Yang kedua, menyampaikan secara langsung. Yang ketiganya juga melakukan aksi unjuk rasa pada 8 April kemarin. Nah, itu tidak hanya PBHMI sendiri, tapi bersama dengan organisasi Cipayung Plus. Oh, Cipayung Plus, semuanya terlibat dalam proses hari ini. Nah, tapi gerakan yang dilakukan oleh Cipayung Plus atau terkhususnya PBHMI akhir-akhir ini sepertinya terlindas oleh aksi 11 April yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia, BEM SI. Lalu menyikapi hal itu, HMI bagaimana langkah? Pertama, kalau soal daya ledak, memang harus diakui 11 April daya ledaknya luar biasa. Karena memang agitasi sebelum agitasi dan propaganda sebelum itu kan cukup kencang. Tapi saya kira pesan yang disampaikan tetap sama. Pesan yang disampaikan. Jadi yang kita lakukan itu tidak sekedar melontarkan, tapi bagaimana memastikan pesan itu sampai kepada pemerintah. Kira-kira udah sampai pesan yang HMI sampaikan waktu itu? Kalau terkait minyak goreng, kan sudah ada upaya dari pemerintah. Kita lihat beberapa hari terakhir itu sudah ada penangkapan atau tersangka lah beberapa stakeholder di salah satu kementerian. Dan itu saya kira menjadi salah satu bentuk hasil dari upaya, meskipun itu belum maksimal, tetapi tetap akan kita dorong. Sudah ada ya, sudah ada wujud dari gerakan yang dilakukan oleh HMI pada 8 April dan tentunya tidak 8 April saja. 3 metode yang dilakukan oleh HMI ternyata efektif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atau berada pada posisi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah, dan tentunya HMI menseriusi itu menseriusi hal tersebut. Nah, hari ini juga fenomena yang terjadi ini kan banyak yang menyatakan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin seolah-olah akan melakukan sebuah reformasi jilid 2 kemarin. Lalu seolah-olah akan merubah begitu cepat sistem negara atau mengevaluasi sistem negara kita. Menurut Ketum, gerakan mahasiswa hari ini itu bagaimana? Dan
Optimisnya sih sampai sejauh mana gitu? Kalau optimis, kita harus optimis dalam Optimis ya? bergerak itu. Karena sebagai mahasiswa Islam, optimisme itu adalah sesuatu yang wajib bagi seorang kader. Tetapi yang namanya berjuang itu akan selalu terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya. Jadi kalau kita pasang satu target, tentu gerakan itu jangka pendek saja. Tapi kan kita harus secara kontinu dalam bergerak. Jadi kalau ditanya efektif atau tidak, maksimal atau tidak, itu belum bisa diukur. Karena yang namanya bergerak itu harus secara kontinu. Nah, menariknya dari gerakan kemarin seolah-olah kembali menegaskan terjadinya polarisasi. Jadi isu 11 April kemarin itu menghangatkan kembali istilah saya Pancasila dengan non Pancasila dengan peristiwa pengeroyokan Ade Armando kemarin. Seolah-olah terjadi lagi nih kadrun dengan kampret, cebong dengan kampret terjadi lagi. Nah, HMI kan sebuah organisasi mahasiswa yang berada pada posisi menjembatani dua yang berdebat hari ini, keindonesiaan dan keislaman, untuk memberikan solusi. Kira-kira bagaimana nilai-nilai yang ada di HMI ini dapat tertransformasi ke dalam masyarakat yang perlu kita lakukan ke depan itu? Tentu kalau kita ingin mengubah yang di luar HMI, kita harus memantapkan dulu yang ada di internal HMI. Persoalannya sekarang adalah instrumen yang paling efektif untuk mempengaruhi massa adalah media digital. Apakah itu media sosial, pemberitaan online, dan segala macam hal itu. Nah, kita belum terbiasa dengan itu, terutama masyarakat Indonesia. Kita 8 jam 52 menit sehari itu memegang gadget. Dan apa yang kita ambil dari gadget, apa yang kita baca, apa yang kita tonton itu kan tidak terkontrol. Maka perlu kita hadirkan literasi digital itu. Nah, PBHMI sekarang sedang menseriusi bagaimana caranya melakukan literasi digital kepada anak muda. Dan itu baru kita lakukan di internal HMI. Wujudnya seperti apa tuh, Tum? Ini menarik kan? Menurut Ketum, menyelesaikan permasalahan bangsa ini yang aktornya adalah anak muda, penetrasi pengguna internet kita kan mulai dari umur 16 sampai 35 tahun itu kan dominan ya pengguna internet di Indonesia. Jadi tadi solusinya adalah menyelesaikan internal HMI dulu. Tadi katanya menseriusi literasi digital. Wujudnya seperti apa? Kita tentu melakukan banyak roadshow ke cabang-cabang. Meskipun hari ini belum maksimal ke semua cabang, tapi kita sudah mulai di beberapa cabang terlebih dahulu. Kita mengadakan seminar, webinar, dan pelatihan tentang bagaimana melakukan atau bersikap di ruang digital. Misal kalau terjadi isu hoax, atau head spin atau head split, itu bagaimana membedakannya dan bagaimana harus kita bersikap. Kemudian kita juga mendorong bagaimana kita harus produktif. Kalau hari ini muncul isu tentang radikalisme, separatisme, atau pemecah belahan atau polarisasi tadi, itu kan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Itu hak mereka untuk memproduksi wacana. Tapi kita sebagai organisasi mahasiswa juga harus ikut dong untuk memproduksi wacana yang menurut kita itu lebih moderat dan lebih nasionalis. Wujud nyatanya seperti apa nih tuh? Wujud nyata literasi digital itu mungkin dalam bentuk membuat platform digital atau dan lain sebagainya? Kalau hari ini kita masih berupa di open minded, pembukaan wawasannya. Karena yang paling berat bukan di produknya, bukan dari usernya, tapi bagaimana menjalankan sebuah produk itu. Nah, hari ini ada HP, ada media sosial. Ini bagaimana nih cara mengoptimalkan penggunaan HP, medsos, dan lain-lain ini. Itu yang kita coba lakukan agar kader-kader HMI dan anak-anak muda di Indonesia itu melek digital. Bisa menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan, tidak kepada hal-hal yang lebih provokatif dan pada akhirnya itu memecah bangsa kita. Tadi kan Ketum mengatakan melakukan roadshow ke Indonesia, tapi itu kan terbatas dengan kemampuan yang terbatas. Wujud nyatakah apakah HMI juga melakukan proses pengintegrasian materi itu di dalam training atau atau yang lebih nyatanya mungkin
apakah HMI juga merubah kurikulum kaderisasinya atau bagaimana tuh? Ya, tentu kalau di kurikulum kaderisasi kita harus upayakan itu untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Ya, Dan itu on progress, Ya. sedang kita lakukan penyesuaian kurikulum ya, terhadap kebutuhan zaman hari ini. Tentu penyesuaian kurikulum itu tidak bisa pakai kacamata kuda. Ya. Kita harus mengambil banyak insight, mengambil banyak masukan dari berbagai macam pihak. oke. Bagi saya tidak apa-apa itu cukup lama, tetapi itu berguna dan efektif untuk pergerakan organisasi ke depan. Ya, artinya pergerakan HMI hari ini berada pada track yang sedang dikerjakan ini menuju Ya. perubahan himpunan mahasiswa Islam. Namun tantangan yang terjadi semakin berat ternyata. Pandemi meniadakan atau meminimalisir terjadinya pertemuan tatap muka. Sebagaimana yang kita ketahui hari ini kampus-kampus melaksanakan perkuliahan secara daring. Lalu kampus-kampus minim ada pertemuan-pertemuan. HMI bagaimana posisinya? Apakah kaderisasi HMI masih jalan? Jalan. Jalan. Memang ada sedikit hambatan dalam Ya. proses rekrutmen dan proses transfer of knowledge, Ya, ya. tapi itu merupakan bagian dari tantangan HMI dalam era digital ini. Bagaimana jalannya kemarin tuh? Kalau pandemi kemarin memang banyak cabang dan Batko itu melaksanakan kegiatan secara daring melalui beberapa platform digital Ya. online, Ya, dan itu saya kira cukup membantu dalam proses kaderisasi kita. Kemudian evaluasi kita bahwasanya transfer of knowledge ketika itu disampaikan di ruang digital atau disampaikan secara langsung itu berbeda. ya, Misal konsentrasi manusia itu kalau ada pertemuan langsung fisik itu bisa sampai 30% full. Iya. Tapi kalau hanya melihat, menonton atau di ruang online Ya. itu hanya 9 menit. 9 Nah, menit ini ya. bagaimana kira-kira HMI bisa menyesuaikan ini? Itu Iya. yang lagi kita coba kembangkan. Yang tertulis atau yang disampaikan secara lisan biasanya itu akan kita visualisasikan Ya. ke depan agar proses ideologisasi transfer pengetahuannya itu sampai. Ini menarik. Literasi tapi mau divisualisasikan. Nah, ini bagaimana Tum? Apakah yang begini? Masalah bangsa kita hari ini adalah literasi yang rendah. Literasi kemampuan generasi Indonesia dalam membaca atau konsentrasinya, bahkan ada yang mengatakan konsentrasi anak muda hari ini terutama digital native itu tidak lebih lama daripada seekor ikan koi kan begitu. Iya, betul. Konsentrasinya. Ini karena pola pembiasaan digital ya, hari ini orang menyebut generasi hari ini adalah generasi scroll. Nah, ini apakah HMI memaksa orang untuk PBHMI memaksa kadernya untuk membaca atau mencari siasat lain untuk literasi ini paling tidaknya juga terjadi. Ya. Nah, Literasi itu kalau kita maknai secara sempit memang membaca, Ya. tapi kalau kita maknai secara luas bisa masuk ke ruang diskusi atau menonton film. Ya, Nah, karena memang hobinya atau kebiasaan anak-anak muda sekarang itu visual, ya. kenapa tidak kita juga mengubah yang tertulis itu kepada yang visual. Oh, Itu menjadi tantangan berat karena itu butuh skill tersendiri juga Ya. untuk melakukan itu. Dan saya kira itu bukan hal yang baru, Ya. dan sudah banyak saya kira platform digital atau akun-akun di medsos itu melakukan itu juga. Ada yang suka politik, sudah ada akun tersendiri yang selalu membahas tentang politik. Dan itu saya kira tervalidasilah apa yang menjadi hal yang disampaikan oleh pemilik platform tersebut. Ekonomi juga begitu dan berbagai macam sektor keilmuan. Saya kira di HMI itu belum maksimal. Ya. Kalaupun sudah ada, itu belum terlembagakan dengan baik. ya. Nah, itu yang coba kita lakukan, bagaimana melembagakan skill atau kemampuan anak HMI itu dalam suatu wadah himpunan. Wujudnya apa tuh? Melembagakan kemampuan atau skill anak-anak HMI. Upaya yang dilakukan dalam waktu dekat ini kan kepemimpinan ketum masih lama lagi ya, masih sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun lagi. Upaya ke depan ini kan ke cabang-cabang atau ke batko-batko untuk proses melembagakan dunia literasi digital ini bagaimana?
Tentu tadi sudah ada. Kalau literasi digital kita hanya melakukan proses literasi digital agar teman-teman bisa melek dalam menggunakan teknologi digital. Ya. Yang kedua juga kita harapannya bisa membuat suatu produk atau platform digital. Ya. Yang sedang kita bikin adalah bagaimana proses di organisasi itu ditransformasi dari yang tradisional, konvensional ke arah yang lebih modern atau digital. Misal dalam mengurus berkas cabang setelah konferensi itu tidak perlu lagi datang ke Jakarta, tapi bisa melalui platform yang kita kembangkan. Atau misal nanti teman-teman pasca LK1 itu rekapnya bisa langsung di-input ke platform yang kami bikin. Agar ke depan tidak berulang-ulang kerja merekap data dan bisa kita gunakan dalam berbagai macam bentuk hal. Dan itu baru kita bentuk sebagai fondasi platform digital kita. Nanti ada tahap pengembangan. Kita berharap di tahap pengembangan itu platform kita juga bisa sebagai wadah bantuan kaderisasi. Kita bisa melihat platform digital lain seperti kitabisa.com. Ada bencana, kita berapapun nyumbang bisa. Nanti harapannya cabang-cabang yang mau melakukan LK2 kemudian daftar ke platform itu di ACC oleh PBHMI, dia bisa melakukan crowdfunding dari berbagai macam tempat. Itu tahap pengembangan dan beberapa hal lagi sebetulnya mau kita kembangkan. Jadi kita bergerak di minded-nya, di pemikiran, kemudian di kebiasaan. Nah, tadi kita singgung flashback ke belakang. Tadi masalah keindonesiaan, keislaman. Saya menonton pidato Ketua Umum PBHMI tadinya ketika Disnatalis HMI mengatakan ada sebuah konsep yang menarik nih bagi saya, Islam berdaya. Itu maksudnya bagaimana tuh? Nah, apakah ini juga apakah ini bagian dari gerakan HMI untuk mempersatukan antara katuk umat dan katuk bangsa ini? Bagaimana maksudnya? Kita sebetulnya ingin membuat Islam itu dipandang dalam sudut pandang yang berbeda. Selama ini kan stereotip umat Islam ini kalau tidak teroris, kalau enggak political sentris. Jadi kenapa tidak kita ubah ke sudut pandangnya ke yang lain? Seperti misalnya ekonomi kreatif, ekonomi digital, kewirausahaan dan segala macam yang berbau kemandirian ekonomi. Kemudian juga umat Islam juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Awalnya kita yang beraktivitas secara konvensional, baik itu di kehidupan sehari maupun kehidupan berorganisasi, kenapa nggak kita coba transformasikan sebetulnya ke kehidupan yang lebih modern gitu dengan menggunakan digitalisasi sebagai salah satu instrumennya. Saya kira daripada kita selalu mengkampanyekan Islam yang pada akhirnya ditangkap pada sebagai negatif, kenapa tidak kita coba bangun opini baru bahwasanya Islam itu agama yang memberdayakan. Baik itu secara ekonomi maupun pada sektor-sektor lain. Tapi ini saya ini harus dipatenkan oleh saudara Rehan ini istilah Islam yang memberdayakan. Islam yang memberdayakan ini konsepnya bagaimana, indikatornya apa? Tentunya ini kita tunggu ini tuh. Kita tunggu bagaimana di kepengurusan hari ini punya pidatonya, cuplikan pidatonya kemarin. Kalau Cak Nur punya bagaimana kemarin tuh? Ya itulah pokoknya. Baik, pemirsa Revol Official Channel, mungkin itu podcast singkat kita dengan Ketua Umum PBHMI. Tapi sebelum acara atau kegiatan ini saya tutup nantinya, saya minta dulu kepada Ketum, apa kira-kira pesan yang perlu Ketua Umum sampaikan atau Rehan sampaikan kepada kader HMI secara khusus dan mungkin untuk mahasiswa Indonesia secara umum? Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, memang kader-kader HMI secara khusus dan mahasiswa secara umumnya itu memiliki sensitivitas sosial yang sangat tinggi terhadap kondisi kebangsaan, kemasyarakatan, itu sangat tinggi. Tinggal bagaimana sensitivitas itu dikelola dengan baik. Cara mengelola yang baik adalah dengan cara-cara yang intelektual. Dulu
kalau kita perhatikan pergerakan HM itu bergerak di bidang intelektualisme. Oke. Maka literasi itu harus ditingkatkan, pemahaman tentang digital juga harus dikuatkan, agar kita mengekspresikan sensitivitas kita itu tidak hanya sebagai komplainer, tapi kita juga bisa memberikan solusi. Artinya kader-kader HMI tidak dipandang sebagai komplainer, tetapi sebagai problem solver. Oke. Jadi bergeser dari komplainer ke problem solver. Baik, pemirsa, cukup sekian wawancara singkat kita dengan Ketua Umum PBHMI periode 2023, Saudara Raihan Aryatama, seorang anak muda, putra Sumatera Barat, orang Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.